Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pagi itu, di sebuah desa di Kabupaten A, Sumatera Barat, suara dari toa masjid mengumumkan kabar duka tentang meninggalnya seorang kakek yang dikenal luas oleh masyarakat, yakni Abah Ali. Sosok ini sudah sangat tua. Ada yang mengatakan usianya telah mencapai 100 tahun, ada pula yang berpendapat lebih dari itu. Sementara sebagian lainnya memperkirakan usianya masih di bawah 100 tahun. Namun, semua sepakat bahwa usia beliau sudah melewati angka 90 tahun. Mendengar pengumuman itu, warga berbondong-bondong menuju rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa serta bergotong royong membantu prosesi pemulasaraan jenazah. Tradisi ini telah lama menjadi kebiasaan di kampung tersebut. Informasi mengenai wafatnya Abah Ali disampaikan oleh seorang marbot masjid, karena selain sebagai tempat ibadah, masjid di kampung itu juga difungsikan sebagai pusat penyampaian informasi penting, seperti berita duka maupun pengumuman lain. Abah Ali memang dikenal sebagai pribadi yang baik. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pejuang yang pernah melawan penjajah Belanda, sehingga sosoknya sangat dihormati. Kepergiannya menandai berakhirnya satu generasi di desa tersebut, mengingat beliau adalah yang tertua di antara warga lainnya. Di tengah suasana duka, beberapa tetangga sempat berbincang dengan Rizal, anak pertama dari Abah Ali. Mereka menanyakan tentang penyakit yang menyebabkan wafatnya sang kakek. Rizal menjelaskan bahwa sejauh pengetahuannya, tidak ada penyakit berat yang diderita oleh sang ayah. Pada pagi itu, seperti biasa, mereka membangunkan Abah Ali untuk salat subuh, namun mendapati beliau telah tiada. Mendengar hal tersebut, para tetangga memberi nasihat dan penguatan, mengajak keluarga untuk mengikhlaskan kepergian beliau. Selanjutnya, jenazah Abah Ali mulai dimandikan. Rizal, sebagai anak sulung, turut membantu memandikan, dibantu oleh para tetangga lainnya. Setelah selesai, jenazah dipindahkan ke ruang tamu dan mulai dikafani, pakaian terakhir bagi seorang muslim. Suasana di ruang tamu dipenuhi suara tangis dari keluarga, terutama dari anak-anak dan cucu-cucu Abah Ali. Tak lama kemudian, beberapa warga datang membawa kabar bahwa liang lahat untuk jenazah sudah disiapkan. Mendengar itu, jenazah Abah Ali diangkat ke atas keranda untuk dibawa ke masjid guna disalatkan terlebih dahulu. Suasana menjadi semakin haru ketika jenazah dibawa keluar rumah. Tangisan keluarga pecah, terutama dari anak-anak perempuan dan cucu-cucu Abah Ali yang terus memanggil nama beliau. Diiringi dengan lantunan kalimat tauhid, jenazah dibawa menuju masjid. Aura kesedihan bercampur rasa takjub menyelimuti seluruh yang hadir. Setibanya di masjid, jenazah diletakkan di bagian depan. Marbot masjid segera mengumumkan kepada warga agar segera berkumpul untuk melaksanakan salat jenazah. Tak lama kemudian, salat jenazah pun dimulai. Prosesi itu berlangsung khusyuk dan penuh kehikmatan. Setelah selesai, jenazah Abah Ali diangkat kembali untuk diantar ke pemakaman desa. Setibanya di pemakaman, keranda diletakkan di tepi liang lahat. Penutup bagian atas keranda dibuka, memperlihatkan jenazah Abah Ali yang sudah terbungkus kain kafan. Tangisan pun kembali pecah. 3 orang anak laki-laki Abah Ali, termasuk Rizal, turun ke dalam liang lahat untuk menerima jenazah. Jenazah Abah Ali dibaringkan dengan posisi menghadap kiblat, dan bagian belakang tubuhnya disangga dengan tanah liat. Rizal kemudian mengumandangkan azan di telinga ayahnya. Saat kumandang azan kedua, sebuah keanehan terjadi. Suara lirih yang menyerupai suara Abah Ali terdengar jelas, seperti menjawab seruan azan itu. Terkejut, Rizal menghentikan azan dan menoleh ke atas, mendapati bahwa beberapa warga lainnya juga mendengar hal yang sama. Dalam sekejap, jenazah Abah Ali tampak bergerak, perlahan membalikkan badan. Tangan beliau bergerak membuka sumpalan kapas yang menutup hidung, mata, dan telinga. Suasana di pemakaman berubah drastis. Anak-anak Abah Ali berteriak histeris, menyebut nama ayah mereka, meyakini bahwa beliau masih hidup. Di dalam liang lahat, Rizal memangku tubuh ayahnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Napas beliau kembali teratur. Dengan penuh keharuan dan keheranan, Rizal berusaha membangunkan tubuh Abah Ali sambil beristighfar.
Abah Ali yang perlahan sadar memandang sekelilingnya dengan kebingungan. Beliau menyadari bahwa dirinya berada dalam liang lahat, dibungkus kain kafan. Tatapan bingungnya menyiratkan pertanyaan besar tentang apa yang sedang terjadi. Beliau bertanya kepada Rizal, apakah dirinya sudah meninggal. Dengan berat hati, Rizal menjelaskan bahwa sebelumnya Abah Ali telah dinyatakan meninggal. Napas beliau telah berhenti, detak jantung pun sudah tidak terdeteksi. Jenazah beliau bahkan sudah disiapkan untuk dimakamkan. Mendengar itu, Abah Ali segera beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan atas kejadian luar biasa tersebut. Rizal pun menguatkan bahwa semua ini adalah kuasa Tuhan yang menghidupkan kembali Abah Ali di saat yang tidak terduga. Warga yang menyaksikan kejadian itu tidak kuasa menahan rasa haru dan takjub. Mereka serentak mengumandangkan takbir, menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah peristiwa yang luar biasa. Seseorang yang telah dinyatakan meninggal dan telah sampai di liang lahat, justru kembali hidup. Setelah mendapat bantuan dari warga, Abah Ali akhirnya berhasil dikeluarkan dari liang lahat. Begitu kakek itu naik ke permukaan, tiba-tiba beberapa warga berteriak histeris, menunjuk ke arah kebun dekat pemakaman sambil meneriakkan adanya harimau. Mata semua orang serentak tertuju ke kebun, di mana tampak seekor harimau berukuran besar keluar dari semak-semak dan berjalan perlahan di sekitar makam. Ketegangan menyelimuti suasana. Namun, di tengah kepanikan itu, Abah Ali hanya menunjukkan sikap tenang. Ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar warga tidak panik. Dengan suara datar, kakek itu menyatakan bahwa harimau tersebut adalah Hodam pendampingnya. Pernyataan itu membuat warga semakin terkejut dan memilih menjauh dari sosok harimau tersebut. Sementara itu, Abah Ali menatap harimau itu, mengangkat tangannya seolah memberi perintah agar makhluk tersebut tidak mengganggu. Ajaibnya, setelah isyarat itu diberikan, harimau tersebut perlahan berjalan kembali ke dalam kebun dan menghilang dari pandangan. Warga kemudian segera membawa Abah Ali kembali ke rumahnya. Liang lahat yang sudah terlanjur digali ditutup kembali dengan tanah, keranda jenazah yang tadinya telah disiapkan dikembalikan ke masjid, dan kain kafan yang membungkus tubuh Abah Ali sudah diganti dengan pakaian biasa. Banyak warga yang masih diliputi rasa penasaran, sehingga mereka mengikuti Abah Ali ke rumahnya untuk mendengarkan langsung kisah yang dialaminya. Abah Ali, yang sudah berusia sekitar 100 tahun, tampak tetap gagah. Tubuhnya tidak bungkuk, pendengarannya tajam, dan penglihatannya pun masih sangat baik. Sebelum kejadian aneh itu terjadi, anak-anak Abah Ali sempat memperhatikan bahwa beliau lebih sering tidur dalam waktu yang lama, bahkan bisa sampai 1 hingga 2 hari. Ketika anak-anaknya membangunkan untuk makan atau salat, Abah Ali hanya mengigau dan menolak bangun, seolah lebih memilih terus tidur. Ia sempat mengungkapkan keinginannya untuk tidak diganggu, hanya ingin tidur dengan tenang. Pada suatu pagi, setelah tidur selama hampir 2 hari, salah seorang anaknya mencoba membangunkan Abah Ali. Namun, saat itu mereka menemukan beliau sudah tidak lagi bernapas. Tokoh masyarakat setempat segera dipanggil untuk memastikan kondisinya, dan Abah Ali pun dinyatakan meninggal dunia. Namun, sebagaimana disaksikan sendiri oleh anak-anaknya dan para warga, Abah Ali secara ajaib bangkit kembali dari kematian. Dalam suasana haru dan penuh keheranan itu, Rizal, anak pertama Abah Ali, bertanya tentang apa yang dirasakan sang ayah saat meninggal dunia. Abah Ali menjelaskan bahwa dirinya tidak merasakan apa-apa, hanya mendengar suara azan yang berkumandang. Ia spontan menjawab azan itu, dan ketika membuka mata, ia sudah berada di dalam liang lahat dengan balutan kain kafan. Mendengar jawaban tersebut, warga akhirnya perlahan pulang ke rumah masing-masing. Hari yang semula diselimuti duka kini berubah menjadi hari penuh kebahagiaan karena Abah Ali hidup kembali. Berita tentang kebangkitan Abah Ali menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru. Di rumah, Abah Ali menunjukkan sikap aneh. Ia sama sekali tidak meminta makan. Bahkan ketika salah satu anaknya menawarkan makanan, Abah Ali menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya tidak lapar, hanya ingin tidur. Meskipun sudah tidur selama 2 hari sebelumnya, Abah Ali tetap memilih untuk kembali tidur. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba salah satu anak Abah Ali berteriak panik karena melihat seekor harimau di depan rumah. Kepanikan melanda seisi rumah, tetapi Abah Ali tetap tenang.
Ia berdiri dan dengan gerakan sederhana, mengusir harimau itu seolah berbicara kepadanya. Harimau tersebut, yang menurut pengakuan anak-anaknya sangat mirip dengan yang mereka lihat di makam, mengaum keras, lalu berjalan mengelilingi rumah Abah Ali sebanyak 3 putaran sebelum akhirnya menghilang. Barulah setelah itu Abah Ali bercerita bahwa harimau tersebut adalah hodam pendampingnya sejak masa perjuangan melawan penjajah Belanda. Makhluk itu selalu hadir untuk melindunginya. Bahkan ketika ia terkena tembakan dalam peperangan, membuatnya berkali-kali selamat dari kematian. Anak-anak Abah Ali, yang baru pertama kali mendengar kisah ini, merasa sangat terkejut, hampir tidak percaya dengan kenyataan tersebut. Rupanya, baru kali ini Abah Ali membuka rahasia masa lalunya, termasuk ilmu kanuragan yang membuatnya mampu menguasai hodam tersebut. Rasa penasaran anak-anaknya semakin membuncah. Mereka bertanya apakah sampai hari itu Abah Ali masih dibantu oleh hodam tersebut, dan apakah ilmu itu masih ada dalam dirinya. Dengan tenang, Abah Ali mengiyakan, menjelaskan bahwa hodam tersebut masih sering menampakkan diri kepadanya. Mereka pun bertanya lebih jauh, apakah itu berarti jika Abah Ali meninggal lagi, ia bisa hidup kembali. Namun pertanyaan tersebut tidak sempat dijawab karena Abah Ali telah tertidur pulas. Anak-anaknya pun mengangkat tubuh sang ayah ke kamar, diliputi kebingungan dan ketakutan akan kebenaran cerita tersebut. Hari-hari berikutnya, Abah Ali terus-menerus tidur. Ia tidak mau makan dan sukar sekali dibangunkan. Hingga pada suatu pagi, salah satu anaknya kembali mencoba membangunkan sang ayah. Betapa terkejutnya ia saat mendapati tubuh Abah Ali sudah membeku, nafasnya berhenti, dan jantungnya tak lagi berdetak. Dengan segera, kabar duka itu disampaikan kepada tokoh masyarakat setempat. Pada masa itu, jarak menuju rumah sakit masih tergolong jauh, sehingga biasanya diperlukan tokoh masyarakat untuk memastikan apakah seseorang benar-benar telah meninggal dunia. Di Jawa, tokoh ini sering disebut sebagai Mudin. Seorang Mudin pun datang ke rumah Abah Ali. Setelah memeriksa dengan saksama kondisi beliau, Mudin itu akhirnya memastikan bahwa Abah Ali telah meninggal dunia. Tangis keluarga pun kembali pecah. Anak-anak Abah Ali menangisi kepergian orang tua mereka, seolah luka di hati mereka kembali terkoyak. Dari pengeras suara masjid, terdengarlah pengumuman duka bahwa Abah Ali telah wafat. Tidak lama setelah pengumuman itu, para warga kembali berdatangan ke rumah Abah Ali, ingin ikut membantu mengurus jenazah. Jenazah Abah Ali lalu mulai dimandikan dengan penuh penghormatan. Setelah itu, tubuh beliau dibungkus dengan kain kafan putih. Begitu kabar sampai bahwa liang lahat di pemakaman telah selesai disiapkan, jasad Abah Ali dimasukkan ke dalam keranda dan dibawa ke masjid untuk disalatkan. Usai disalatkan, jenazah dibawa kembali menggunakan keranda menuju pemakaman. Sepanjang perjalanan, suara kalimat tauhid bergema dari para pengantar. Namun, tiba-tiba keranda jenazah itu berguncang dengan hebat, mengejutkan para pengusungnya. Mereka merasakan getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena kaget dan bingung, keranda itu pun diturunkan ke tanah. Warga yang masih dalam keadaan heran akhirnya memutuskan untuk membuka keranda tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat mendapati bahwa sosok yang terbungkus kain kafan itu bergerak-gerak, menggeliat seolah ingin keluar. Salah satu tangan Abah Ali bahkan keluar dari kafan, berusaha melepas kapas yang menyumbat hidung dan telinganya. Ketika kain kafan dibuka, Abah Ali tiba-tiba bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, menunjukkan ketidaktahuannya tentang apa yang sedang terjadi. Anak-anak beliau, dengan berlinang air mata, menjelaskan bahwa beliau telah meninggal, telah dimandikan, disalatkan, dan bahkan hampir dimakamkan. Warga yang menyaksikan peristiwa itu merasa terkejut luar biasa. Mereka sulit mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Abah Ali hidup kembali untuk kedua kalinya. Liang lahat yang sudah digali pun akhirnya ditutup kembali. Namun, pengalaman aneh itu tidak berhenti sampai di situ. Saat para warga yang menutup liang lahat tengah berusaha menenangkan diri, mereka melihat sosok harimau besar muncul di area pemakaman. Ketakutan sempat melanda, tetapi harimau itu hanya lewat tanpa menyerang siapapun. Salah seorang warga bertanya tentang keberadaan harimau itu, namun jawaban yang terdengar hanya bahwa sosok itu sudah pergi. Beberapa orang mulai mengaitkan kemunculan harimau itu dengan cerita lama. Dulu,
Di kalangan masyarakat, diyakini bahwa beberapa orang memiliki kodam berbentuk harimau sebagai pendamping spiritual yang digunakan untuk tujuan baik seperti melawan penjajah atau kejahatan. Meski begitu, selalu ada konsekuensi buruk yang mengikuti. Konon, orang yang memiliki kodam seperti itu akan mengalami kesulitan saat ajal menjemputnya. Bukan karena kekuatan kodam itu yang menghidupkan kembali orang mati, melainkan semua ini terjadi semata-mata karena kuasa Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa siapapun yang pernah membuat perjanjian dengan bangsa jin, baik untuk tujuan baik maupun buruk, tetap akan mendapatkan murkanya. Mereka yang semasa hidupnya bersahabat dengan jin akan mengalami kesulitan saat hendak meninggal dunia. Setelah perbincangan di makam itu, warga perlahan membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Abah Ali, yang hidup kembali untuk kedua kalinya, sudah berada di rumahnya bersama keluarganya. Kejadian luar biasa ini membuat warga penasaran dan beberapa dari mereka datang lagi ke rumah beliau, ingin mendengar langsung pengalaman Abah Ali. Namun, Abah Ali mengatakan bahwa dirinya tidak mengingat apapun. Yang beliau rasakan hanyalah tidur panjang, lalu terbangun dalam keadaan sudah berada di dalam keranda dan terbungkus kain kafan. Di hadapan keluarganya dan warga yang berkumpul, Abah Ali menyampaikan permintaan maaf. Beliau menduga bahwa kesulitan meninggal yang dialaminya disebabkan oleh sebuah perjanjian yang pernah dibuat di masa lalu. Mendengar pengakuan itu, anak-anak beliau bertanya tentang jenis perjanjian tersebut, hingga akhirnya Abah Ali mengungkapkan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian dengan kodam harimau. Anak-anaknya merasa khawatir dan bertanya bagaimana nasib beliau ke depan. Dengan suara bergetar menahan tangis, mereka mengungkapkan ketakutan bahwa jika keadaan ini berlanjut, Abah Ali akan semakin menderita. Abah Ali hanya meminta segelas air. Namun, saat gelas itu dipegang, ia terjatuh dan pecah di lantai. Rupanya, Abah Ali sudah tertidur kembali. Malam itu, anak-anak Abah Ali berkumpul di ruang tengah, membicarakan kondisi ayah mereka. Rizal, anak pertama, mengungkapkan firasatnya bahwa mungkin saat Abah Ali dibangunkan esok hari, beliau tidak akan bernapas lagi. Ia lalu menceritakan bahwa beberapa bulan sebelumnya, Abah Ali pernah menyampaikan keinginannya untuk menyusul sang istri. Namun beliau tidak tahu cara untuk memutus perjanjian dengan kodam harimau itu. Mereka semua hanya bisa pasrah dan sepakat untuk menunggu Abah Ali bangun. Namun, waktu terus berlalu. Keesokan siangnya, sekitar pukul 11, salah seorang anak Abah Ali memeriksa ke kamar beliau dan mendapati bahwa ayah mereka sudah tidak bernapas lagi. Rizal kemudian meminta adik-adiknya untuk tidak langsung mengabari para tetangga, mengingat pengalaman sebelumnya. Mereka memutuskan untuk menunggu, berjaga-jaga kalau-kalau Abah Ali hidup kembali. Namun, hingga malam berganti pagi, Abah Ali tidak juga bangun. Akhirnya, selepas subuh, mereka memeriksa kembali dan memastikan bahwa Abah Ali benar-benar telah meninggal dunia. Barulah setelah itu, mereka memberitahu para tetangga. Warga pun berdatangan, sebagian membantu memandikan jenazah, sebagian lagi menyiapkan liang lahat. Setelah semua siap, jenazah Abah Ali pun hendak disalatkan. Namun, saat salah seorang warga menyumbat hidung Abah Ali dengan kapas, tiba-tiba jenazah tersebut bersin. Suasana menjadi kacau seketika. Semua orang di dalam rumah sontak melantunkan kalimat syahadat, saking terkejutnya. Untuk ketiga kalinya, Abah Ali hidup kembali dari kematian. Melihat kejadian yang terus berulang ini, Rizal akhirnya meminta maaf kepada semua warga yang hadir. Setelah itu, warga pun membubarkan diri dengan perasaan campur aduk, antara takjub, takut, dan penuh tanda tanya. Pada waktu itu, mulai banyak warga yang membicarakan tentang sosok Abah Ali. Mereka saling berbisik bahwa benar apa yang selama ini mereka duga, bahwa Abah Ali memang tampaknya sulit untuk meninggal dunia. Sebagian dari mereka mengeluh, membayangkan betapa melelahkannya harus terus-menerus menggali liang lahat untuk orang yang berkali-kali kembali hidup. Di antara mereka, ada yang mengusulkan agar kelak, apabila terdengar kabar Abah Ali meninggal lagi, tidak perlu langsung menggali kubur. Cukup menunggu beberapa waktu terlebih dahulu. Namun, ada juga yang menolak usulan tersebut, mengingatkan bahwa sebagai tetangga, terlebih sesama muslim, sudah seharusnya saling membantu jika ada yang meninggal dunia.
Menggali makam untuk Abah Ali memang memerlukan tenaga banyak orang, sebab tanah yang harus digali cukup berat dan dalam. Kejadian di mana liang lahat yang telah susah payah digali tidak terpakai membuat para warga merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Hal ini sudah terjadi 3 kali, dan pada saat menutup liang lahat untuk yang ketiga kalinya, para warga masih membicarakan tentang sosok Abah Ali. Tiba-tiba, saat proses penutupan liang lahat itu berlangsung, seekor harimau muncul kembali. Kemunculan harimau tersebut membuat warga yang menggali makam merasa curiga. Setiap kali liang lahat Abah Ali hendak ditutup, harimau itu selalu saja muncul. Karena kejadian ini terus berulang, mereka akhirnya memutuskan untuk memberitahu langsung kepada keluarga Abah Ali. Para penggali kubur itu pun mendatangi rumah Abah Ali. Di sana, mereka bertemu dengan Rizal, anak sulung Abah Ali. Dengan penuh hati-hati, para warga menjelaskan bahwa untuk ketiga kalinya, sosok harimau itu menampakkan diri kepada mereka, tepat ketika mereka menutup liang lahat Abah Ali. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak memiliki niat buruk apapun, hanya sekadar ingin menceritakan apa yang mereka alami. Dalam suasana yang berat itu, Abah Ali yang mendengar pembicaraan mereka tiba-tiba angkat bicara. Ia memohon bantuan, mengatakan bahwa dirinya ingin meninggal dengan tenang, dan bahwa ia telah ikhlas untuk berpulang. Ia juga meminta agar mereka membantunya memutus perjanjian yang telah lama dibuat dengan hodam harimau yang selama ini menemaninya. Setelah mengungkapkan permohonannya, Abah Ali kembali terlelap. Rizal, yang memahami amanah ayahnya, menyampaikan kepada para warga bahwa mereka memang sudah menerima pesan dari sang ayah untuk mencarikan cara agar Abah Ali dapat berpulang dengan tenang. Para warga menasihati Rizal dan keluarganya agar lebih sabar dan ikhlas. Mereka juga menyarankan, apabila Abah Ali kembali meninggal, sebaiknya hanya meminta bantuan beberapa warga terdekat tanpa perlu mengumumkan secara luas. Rizal, sebagai anak sulung, mengerti maksud mereka dan menerimanya. Namun, ia juga bertanya kepada para warga apakah ada di antara mereka yang tahu bagaimana cara memutus perjanjian dengan hodam tersebut. Sayangnya, tidak ada satupun yang tahu jawabannya, hingga suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Tiba-tiba, seorang warga teringat akan seorang perempuan tua di sebuah kampung terpencil di lereng Gunung Marapi. Konon, perempuan tersebut berumur lebih dari 200 tahun. Ia menyarankan agar Rizal mencari informasi dari nenek tersebut, barangkali ia pernah mengalami hal serupa. Rizal menyetujui usul itu dan berencana berangkat keesokan harinya. Bersama beberapa warga, ia melakukan perjalanan panjang menuju sebuah kampung terpencil di Sumatera Barat. Setelah bertanya kepada penduduk setempat, Rizal dan rombongan akhirnya sampai di rumah perempuan tua tersebut. Ketika melihat sosok nenek itu, Rizal sempat merasa terkejut. Tubuh sang nenek tampak kurus kering, kulitnya seolah menempel langsung pada tulangnya, hingga membuat sosoknya tampak seperti mayat hidup. Namun, meskipun fisiknya demikian rapuh, pendengaran nenek itu masih sangat tajam. Rizal pun memberanikan diri mendekat dan menyapa. Tanpa diduga, sang nenek langsung menebak tujuan kedatangannya, seolah telah mengetahui bahwa Rizal datang karena orang tuanya sulit untuk meninggal dunia. Rizal merasa terkejut karena nenek tersebut bisa menebak dengan begitu tepat. Nenek itu melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa banyak orang datang kepadanya dengan permasalahan serupa, yakni kerabat mereka yang sulit meninggal dunia. Rizal membenarkan bahwa ayahnya telah ikhlas dan ingin beristirahat dengan tenang. Namun setiap kali meninggal, tubuhnya kembali hidup. Ia juga mengonfirmasi bahwa setiap kali kejadian itu terjadi, sosok harimau selalu menampakkan diri. Sang nenek meyakinkan Rizal bahwa ayahnya memang sudah ikhlas, dan sebagai langkah selanjutnya, ia menyarankan agar Rizal naik ke Gunung Marapi. Di sana, Rizal akan mendapatkan jawabannya langsung dari pemimpin hodam harimau. Rizal sempat merasa ragu, sebab saat itu sudah malam dan ia tidak membawa persiapan apapun untuk mendaki. Namun, nenek itu menenangkan Rizal, mengatakan bahwa ia tidak perlu mendaki hingga puncak, melainkan hanya perlu menemui sosok pemimpin hodam di lokasi tertentu. Sebelum berangkat, nenek tersebut masuk ke dalam rumah dan menghilang cukup lama. Rizal mulai membayangkan betapa menyeramkannya mendaki gunung pada malam hari. Warga yang semula mengantarnya pun akhirnya pamit pulang, membiarkan Rizal tetap tinggal. Setelah sekitar 20 menit,
sang nenek kembali dengan membawa segelas air putih. Ia menyerahkan air tersebut kepada Rizal, mengatakan bahwa air itu telah didoakan dan dirinya telah berkomunikasi secara batin dengan Raja Hodam Harimau di gunung. Sang Raja, katanya, telah menyetujui untuk menemui Rizal, dan menjamin bahwa tidak akan ada bahaya yang mengancam. Rizal pun meminum air putih itu. Ajaibnya, setelah meneguk air tersebut, rasa takut yang semula menguasainya tiba-tiba lenyap. Semangat membuncah di dalam dirinya, dan ia merasa sangat yakin untuk segera memulai pendakiannya. Malam itu juga, Rizal mulai berjalan, mengikuti jalan setapak yang berada di belakang rumah sang nenek, menuju sebuah tempat di Gunung Marapi yang telah ditakdirkan untuknya bertemu dengan jawaban atas perjanjian misterius yang selama ini mengikat ayahnya. Rizal akhirnya berangkat, mengikuti jalan setapak yang terbentang dalam kegelapan malam. Ia melangkah di tengah hutan di kawasan Gunung Marapi, menembus pekatnya malam yang hanya diterangi samar cahaya bulan. Namun, cahaya itu pun tak mampu menembus rapatnya pepohonan yang tinggi dan rimbun. Tanpa ragu, Rizal melangkahkan kaki ke dalam hutan tersebut. Baru beberapa langkah masuk, telinganya dikejutkan oleh suara auman harimau yang bergema di seantero hutan. Tak hanya itu, suara lain yang terdengar seperti panggilan manusia juga menggema, membuat keberanian Rizal mulai menguap. Ia mundur perlahan, selangkah demi selangkah, merasa ciut seketika. Suara tanpa wujud itu mengguncang hatinya hingga ketakutan menguasai seluruh tubuhnya. Saking takutnya, Rizal bahkan tak mampu menahan diri dan mengencingi celana. Tak lama berselang, terdengar lagi suara aneh yang seakan memerintahnya untuk duduk. Tubuh Rizal seolah-olah kehilangan kendali, seperti dihipnotis oleh kekuatan tak kasat mata. Tanpa sadar, ia terduduk di tempat itu, membiarkan suara-suara gaib itu menguasai dirinya. Sebuah suara mengabarkan bahwa ayahnya tak akan pernah benar-benar meninggal, walaupun hatinya sudah ikhlas melepaskan dunia. Dengan sisa keberanian yang masih tertinggal, Rizal memberanikan diri memohon belas kasihan untuk ayahnya kepada sosok yang tak terlihat itu. Namun, sosok tersebut justru menyampaikan bahwa kondisi ayah Rizal adalah bagian dari kejayaan hidup yang tidak semua orang bisa miliki. Rizal menjelaskan bahwa ini sudah kali ketiga ayahnya, Abah, meninggal dan bangkit kembali dari kematian. Dalam keputusasaan, Rizal memohon agar diberikan jalan keluar. Sosok itu pun akhirnya memberitahu satu-satunya cara agar ayahnya benar-benar bisa meninggal dengan tenang, yaitu dengan memisahkan kepala dari tubuhnya, dan membiarkan kedua bagian itu dipisahkan oleh aliran sungai saat dikuburkan. Mendengar penjelasan itu, Rizal merasa ngeri bukan main. Hanya membayangkannya saja sudah membuatnya ketakutan, apalagi membayangkan harus melakukan tindakan mengerikan itu terhadap ayahnya sendiri. Setelah menyampaikan pesan tersebut, suara itu pun menghilang. Rizal kemudian melanjutkan perjalanan, mengikuti jalan setapak yang membawanya kembali ke rumah nenek tua tempatnya menginap. Sesampainya di sekitar rumah, Rizal terkejut melihat kerumunan orang yang sudah ramai berkumpul. Ia bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang terjadi. Rupanya, warga berkumpul karena nenek tua tersebut baru saja meninggal dunia. Malam itu, Rizal memutuskan untuk tidak langsung pulang dan memilih menginap untuk membantu proses penguburan nenek itu keesokan harinya. Pagi harinya, jenazah nenek itu dimandikan, dikafankan, disalatkan, lalu dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Semua prosesi berjalan dengan lancar tanpa ada kejadian aneh. Namun, pihak keluarga nenek tetap merasa heran, sebab menurut cerita warga sekitar, nenek ini sudah berkali-kali dikabarkan meninggal dan selalu hidup kembali. Karena keanehan itu, keluarga nenek akhirnya mengasingkannya ke kaki Gunung Marapi, atas keinginan nenek itu sendiri, agar tidak merepotkan siapapun. Saat malam kematiannya, diketahui bahwa nenek sempat mampir ke sebuah warung. Kemungkinan besar, ia hendak membeli sesuatu untuk suguhan bagi Rizal yang tengah berada di gunung. Namun, di warung itulah nenek tersebut menghembuskan napas terakhirnya. Setelah pemakaman selesai, Rizal pun pamit pulang. Ia pulang sendirian menggunakan angkutan umum, berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Namun, pada perpindahan angkutan ketiga, musibah terjadi. Angkutan yang ditumpanginya mengalami kecelakaan parah, menewaskan banyak orang.
Rizal sendiri sempat dinyatakan meninggal ketika dibawa ke rumah sakit, karena tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Anehnya, sesampainya di rumah sakit, Rizal mendadak terbangun seperti orang yang baru bangun tidur. Semua orang yang melihatnya terkejut bukan main, karena mereka yakin Rizal sudah meninggal. Tubuhnya hanya mengalami luka lecet dan bercak darah ringan. Rizal pun segera pulang ke rumah, meskipun dirinya sendiri tidak percaya bahwa ia sempat meninggal. Ia mengira dirinya hanya sekadar pingsan. Saat tiba di rumah, Rizal mendapati bahwa Abah, ayahnya, telah meninggal dunia sekitar pukul 5 sore. Adik-adiknya sempat bingung dan bertanya-tanya apakah mereka harus menunggu sampai esok hari untuk mengurus jenazah. Namun, setelah bermusyawarah, keluarga memutuskan untuk segera mengurus jenazah malam itu juga, tanpa mengumumkan kematian secara terbuka. Mereka memanggil warga yang biasa bertugas memandikan jenazah dan seorang ustaz untuk menyalatkan. Anehnya, setelah Abah dimandikan dan hendak dikafani, beliau tiba-tiba bernafas kembali. Abah pun bangkit, bertanya kepada anak-anaknya tentang kematiannya, sambil membuat suasana rumah menjadi penuh isak tangis. Di tengah kekacauan itu, Rizal akhirnya memberanikan diri menceritakan kepada keluarganya tentang pertemuannya dengan Raja Kodam di Gunung Marapi dan solusi aneh yang diberikan. Ia mengungkapkan bahwa Abah harus dipisahkan kepala dan tubuhnya melintasi sungai agar benar-benar bisa meninggal. Penjelasan ini membuat semua adiknya menangis histeris. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa untuk mengakhiri penderitaan Abah, mereka harus melakukan tindakan sekejam itu. Rizal pun hanya bisa terdiam, tak mampu berkata banyak, meskipun dirinya sendiri merasa sangat berat. Di tengah kepanikan itu, Abah menyampaikan bahwa dirinya sudah lelah dengan keadaan yang terus berulang. Ia memohon agar anak-anaknya melakukan apa yang harus dilakukan, demi kebaikannya dan ketenangan semua pihak. Namun, tak ada satupun yang sanggup melaksanakan perintah mengerikan itu. Bahkan, Abah sempat mencoba mengambil tindakan sendiri. Akhirnya, Abah hanya berpesan bahwa jika ia meninggal lagi, kepala dan tubuhnya harus dipisahkan seperti yang telah dijelaskan. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Abah tertidur dengan pulas, dalam tidur panjang yang berlangsung selama 3 hari. Setelah 3 hari, Abah benar-benar meninggal dunia. Tidak ada lagi detak jantung maupun nafas yang tersisa. Rizal dan adik-adiknya kemudian mengambil keputusan besar. Mereka sepakat untuk melaksanakan pesan terakhir Abah. Jenazah Abah dimandikan, dikafankan, dan disalatkan seperti biasa. Namun, setelah itu, jenazah tidak langsung dibawa ke makam. Rizal sudah menyiapkan sebilah golok yang diasah tajam. Adik-adiknya hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Dengan suara bergetar, Rizal kembali mengingatkan bahwa ini adalah amanat Abah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas. Setelah memastikan liang lahat telah siap, jenazah Abah Ali dibawa masuk ke dalam kamar. Pintu kamar segera ditutup rapat, meninggalkan hanya Rizal seorang diri bersama jenazah Abahnya. Saat itu, tubuh Rizal bergetar hebat, diliputi rasa takut yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, Rizal tidak pernah berhadapan langsung dengan kepala manusia, apalagi kini ia harus mengurus kepala Abahnya sendiri. Perasaannya benar-benar kacau, begitu juga dengan kondisi mentalnya yang hampir runtuh. Namun, mengingat semua kejadian ganjil yang telah dialaminya serta keinginan Abah Ali yang sudah dipesankan sebelumnya, Rizal tahu bahwa ia tidak boleh ragu lagi. Ia harus segera menyelesaikan tugas berat ini. Dengan perasaan bercampur aduk, Rizal mulai membaca doa. Ia memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang mungkin akan ditanggungnya setelah melakukan ini. Ia pun kembali meminta maaf dalam hati kepada jenazah Abah Ali, berharap agar Abahnya memaafkan segala tindakannya. Dengan tangan gemetar, Rizal mulai melaksanakan permintaan tersebut. Ketika Rizal membuka matanya, ia dikejutkan oleh pemandangan aneh yang tidak akan pernah ia lupakan. Kepala Abah Ali telah terpisah, namun tidak ada setetes pun darah yang menetes dari tubuh itu. Tubuh Rizal tetap bergetar hebat, rasa takut semakin mengguncang dirinya. Melihat tubuh Abahnya yang sudah terpisah, Rizal tidak dapat menahan diri. Ia menangis histeris, terus-menerus memohon maaf dalam hatinya kepada Abahnya. Namun kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ.
Tiba-tiba, kepala Abah Ali yang telah terpisah itu tampak bergerak perlahan, kemudian bergerak kembali dengan lebih cepat, seolah-olah hendak mendekati tubuhnya sendiri. Gerakan itu membuat Rizal semakin panik. Jantungnya berdegup kencang tanpa terkendali. Dengan cepat, ia meraih kain kafan yang telah disiapkan, membungkus kepala abahnya dengan tangan gemetar, lalu membungkus bagian tubuh lainnya dengan kain kafan terpisah. Setelah semua selesai, Rizal memisahkan kepala dan tubuh tersebut. Dengan langkah terburu-buru, Rizal keluar dari kamar dan menyerahkan bagian tubuh Abah Ali kepada adik-adiknya. Mereka diminta untuk segera menguburkan jenazah tersebut. Tubuh mereka pun gemetar hebat saat membawa bagian-bagian jasad Abah Ali. Tanpa banyak kata, mereka bergegas menuju pemakaman. Akhirnya, kepala Abah Ali dimakamkan di sebuah area yang terpisah, tidak jauh dari sungai di pinggiran desa, sedangkan tubuhnya dimakamkan di dekat makam umum desa. Setelah proses pemakaman yang berat itu, adik-adik Rizal kembali ke rumah dengan kondisi mental yang kacau. Mereka menangis histeris, saling berpelukan, dan meluapkan seluruh emosi yang menyesakkan dada. Kebingungan menyelimuti hati mereka, entah harus merasa sedih atau justru lega atas apa yang baru saja terjadi. Singkatnya, setelah semua selesai, kabar tentang kematian Abah Ali disampaikan kepada para penduduk desa. Mendengar kabar duka itu, warga pun bertanya tentang keberadaan jenazah. Pihak keluarga Rizal menjelaskan bahwa jenazah Abah Ali telah dimakamkan. Mereka beralasan bahwa pemakaman dilakukan tanpa melibatkan banyak orang karena tidak ingin merepotkan warga desa. Rizal menegaskan kepada semua warga bahwa, insya Tuhan, abahnya telah meninggal dunia dengan tenang, dan tidak akan pernah bangkit lagi dari kematiannya. Penjelasan itu membuat warga desa merasa lega dan turut mendoakan kepergian Abah Ali.